Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya kalau sehat semuanya. Di sini apakah ada yang tahu kita akan melakukan apa? Belum tahu. Baik, karena belum ada yang tahu, jadi gue akan kasih tahu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan tes psikologi CVIT. Sebelumnya di sini apakah ada yang pernah melakukan tes CVIT? Sepertinya belum. Baik, belum ada yang pernah melakukan ya. Tapi apakah ada yang tahu apa sih tes CVIT itu? Belum tahu. Baik, karena belum ada yang mengerti dan belum ada yang pernah mencoba tes CVIT, Ibu akan mencoba sedikit menjelaskan ya terkait tes CVIT ini. Jadi, tes CVIT itu merupakan singkatan dari Culture Fire Intelligence Test. Nah, ini tuh merupakan tes intelijensi yang soal-soalnya itu dalam bentuk gambar-gambar. Jadi tujuan dari tes CVIT ini untuk mengukur intelijensi atau kemampuan umum dalam memahami dan juga berpikir tentang suatu ide, simbol ataupun hal-hal abstrak lainnya untuk membantu kalian dalam menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu. Jadi dalam tes CVIT ini terbagi di dalam dua bentuk, yaitu ada bentuk A dan juga ada bentuk B, di mana setiap bentuknya nanti akan ada 4 subtes. Dan dalam setiap subtesnya itu ada batasan waktu tersendiri untuk mengerjakannya. Jadi dalam satu bentuk, misalkan bentuk A itu ada subtes 1, subtes 2, tes 3, tes 4 gitu, dan ada waktunya tersendiri untuk mengerjakan setiap subtesnya. Jadi di sini tuh kalian bisa mengerjakan secara bersama-sama dan juga dapat mengakhiri secara bersama-sama. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah memahami? Bisa. Baik, semuanya sudah bisa memahami ya. Sebelum memulai tes, apakah ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses jalannya tes nanti? Tidak ya. Baik, jika sudah tidak ada, Ibu akan memberikan 2 lembar jawaban yang mempunyai warna yang berbeda. Nah, jawaban A di sini berwarna kuning dan jawaban B itu berwarna hijau. Jadi Ibu akan bagikan sekarang ya. Baik, apakah semuanya sudah mendapatkan 2 lembar jawaban dengan warna yang berbeda? Sudah. Baik, jika sudah, Ibu akan memandu kalian untuk menulis terlebih dahulu identitas kalian ya, terletak di atas bagian lembar jawaban. Baik, saya akan memandu kalian dalam mengisi identitas yang berada pada atas lembar jawaban tes. Di situ ada nama, kalian bisa mengisi nama lengkap kalian yang sesuai dengan identitas kartu pelajar kalian atau KTP kalian. Selanjutnya di bawah itu terdapat kelas. Kalian bisa isi sesuai kelas kalian, yaitu kelas 9. Oke, untuk sekolah kalian bisa isi dengan sekolah kalian sekarang, yaitu SMP Kartika. Dan selanjutnya untuk jenis kelamin sesuaikan dengan
jenis kelamin kalian, perempuan atau laki-laki. Selanjutnya untuk tanggal testing, kalian isi tanggal hari ini yaitu tanggal 5 April 2025. Tapi ditulis dengan angka semuanya ya, jadi 05/04/2025. Untuk tanggal lahir juga diisi dengan angka semua seperti tanggal testing. Baik, apakah sudah mengisi identitasnya dengan lengkap? Sudah, Bu. Sudah semuanya ya? Sudah. Jika kalian sudah mengisi identitas dengan sangat lengkap dan sesuai dengan identitas kalian di KTP ataupun kartu pelajar kalian, kalian bisa menaruh lembar jawaban A atau yang berwarna kuning itu di bagian atas ya. Jadi kalian harus memastikan bahwa lembar jawaban yang berwarna kuning itu di bagian atas, jangan sampai di bagian bawah. Sudah? Sudah. Baik, jika sudah, saya akan memberikan buku tes untuk kalian memulai tes tersebut. Tetapi sebelum saya bagikan, buku ini itu akan saya bagikan secara terbalik ya. Jadi kalian tidak boleh membuka buku ini sebelum saya perintahkan. Dan buku tes ini tuh harus selalu dalam keadaan bersih, tidak boleh dicoret dan tidak boleh dilipat. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, saya akan bagikan buku tesnya sekarang. Baik, apakah semuanya sudah mendapatkan buku tes? Sudah. Baik, jika sudah, silahkan membalik buku tes tersebut dan buka buku tes halaman 1. Nah, di situ ada gambar ya, tes 1, ada contohnya. Lihatlah gambar-gambar contoh pada tes 1 ini. Kita lihat contoh baris yang pertama dulu ya, yang paling atas. Di situ, kalian lihat bagaimana ranting pohon itu condong merebah, bagaikan tertiup angin. Dari gambar di kotak yang pertama sampai di kotak yang ketiga. Nah, dapatkah kalian memilih salah satu kotak selanjutnya di antara ke-6 kotak yang tersedia di sebelah kanannya? Yang C, Bu. Ya, benar. Kotak yang berada di huruf C lah yang cocok untuk gambar ranting yang rebah selanjutnya. Sekarang, coba kalian lihat pada lembar jawaban yang tersedia. Di bawah tes 1, pada contoh, terdapat huruf-huruf A, B, C, D, E, F. Untuk jawaban yang benar, silanglah X pada huruf C. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Baik, jika sudah, sekarang perhatikan contoh di baris yang kedua. Di bawahnya baris yang pertama tadi, lihatlah bagian yang hitam itu. Semakin lama, semakin turun. Jadi seolah-olah itu ada sebuah tirai atau gorden ataupun layar hitam yang diturunkan dari atas ke bawah. Tentunya kalian tahu gambar yang tepat untuk mengisi kelanjutan dari tirai itu. Yang E. Benar. Kotak yang berada di bawah huruf E yang tepat untuk gambar yang selanjutnya. Maka silanglah huruf E pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Jika sudah, selanjutnya lihatlah gambar baris yang ketiga. Perhatikan di situ ada gambar daun.
dari kiri ke kanan itu daunnya bertambah 1. Bila dilanjutkan ke kotak yang keempat, manakah pilihan kalian? Yang Yang E. Iya, benar. Kotak yang berada di bawah huruf E yang tepat untuk gambar selanjutnya. Maka, silanglah huruf E pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Perhatikan, kita akan mulai setelah saya memberikan tanda mulai. Dan setelah selesai, saya akan mengatakan selesai. Apakah kalian sudah siap untuk memulai tes CVIT ini? Sudah. Mulailah dari nomor 1. Di bawah contoh itu sampai dengan nomor 13. Mungkin kalian itu tidak cukup waktu untuk menyelesaikan ke-13 nomor itu. Namun, bekerjalah dengan teliti dan juga cepat. Apabila kalian telah selesai mengerjakan 13 nomor itu, sebelum waktunya habis, jangan memulai ke tes yang kedua. Karena persoalannya itu pasti berbeda dan nanti akan ada instruksi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Baik, jika sudah tidak ada, waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu habis, tinggalkan tes 1, kita akan beralih ke tes yang kedua. Buka halaman 3. Sekarang, kita beralih ke tes 2. Lihatlah gambar-gambar contoh pada baris pertama ini. Di situ ada 3 kotak yang mempunyai bentuk gambar yang sama, tetapi 2 kotak lainnya mempunyai bentuk gambar yang berbeda. Tugas kalian adalah mencari 2 kotak yang gambarnya berbeda dengan gambar kotak-kotak lainnya pada setiap baris soal. Jika kalian telah memperoleh 2 kotak itu, silanglah X pada 2 huruf yang terdapat di atas kotak-kotak itu pada lembar jawaban yang telah disediakan. Pada gambar-gambar di baris pertama ini, kalian lihat bahwa ada 3 kotak yang gambarnya segi 3 dan ada 2 kotak yang gambarnya segi 4. Jadi, 2 kotak yang bergambar segi 4 itulah jawabannya. Kedua gambar itu terletak di huruf B dan juga D. Maka, silanglah huruf B dan juga D pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Jika sudah, sekarang lihatlah contoh di baris yang kedua. Carilah 2 gambar yang berbeda dengan gambar-gambar yang lainnya. C sama E. Ya, benar. Jawabannya adalah yang C dan E. Maka silanglah lembar jawaban huruf-huruf C dan E pada lembar jawaban kalian. Apakah sudah? Sudah. Bila kalian sudah jelas dengan instruksi yang saya katakan, marilah kita mulai mengerjakan tes yang kedua ini. Sekali lagi, tugas kalian adalah memilih 2 kotak atau 2 gambar yang berbeda dari gambar-gambar lainnya pada setiap baris soal. Kemudian, silanglah huruf-huruf yang menandai gambar tersebut pada lembaran jawaban yang telah disediakan. Bekerjalah dengan cepat dan juga teliti. Baik, dari penjelasan yang saya katakan tadi, apakah semuanya sudah mengerti dan sudah jelas? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika sudah tidak ada, waktu kalian untuk mengerjakan adalah 4 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, waktu habis. Tinggalkan tes 2, kita beralih ke tes 3. Buka halaman 5. Sekarang, lihatlah tes 3.
perhatikan gambar-gambar contoh pada tes 3 ini. Setiap kali di dalam kotak besar ada 4 kotak-kotak kecil. 3 dari kotak-kotak kecil itu bergambar, tapi ada 1 kotak kecil lainnya yang hilang gambarnya. Kotak yang hilang gambarnya itu terletak di antara 6 kotak kecil yang berada di sebelah kanan. Pilihlah salah satu pada contoh yang pertama. Kotak kecil yang kedua lah yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang tersebut. Kotak kecil yang kedua ini terletak di bawah huruf P. Maka jawaban yang benar untuk contoh pertama adalah B. Silanglah huruf B di lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Baik, jika sudah, sekarang lihatlah contoh yang kedua. Manakah jawaban yang benar? Yang C. Ya, benar. Kotak yang berada di bawah huruf C yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang itu. Karena yang hilang itu adalah gambar ayam yang berbintik-bintik yang menghadap ke kanan, maka silanglah huruf C pada lembar jawaban kalian. Apakah sudah? Sudah. Jika sudah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Apa yang Anda lihat di situ? Lingkaran berbintik sama putih. Iya, benar. Ada lingkaran yang berbintik dan juga ada lingkaran yang putih. Lingkaran apakah yang hilang? Lingkaran putih. Ya, benar. 1 lingkaran putih, yaitu lingkaran yang terdapat dalam kotak kecil di bawah huruf F. Silanglah huruf F di lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah menjawab di lembar jawaban? Sudah. Apakah penjelasan dari saya sudah jelas? Sudah. Jika sudah, waktu Anda mengerjakan tes yang ketiga ini adalah 3 menit. Dimulai dari sekarang. Waktu habis, tinggalkan tes 3. Kita beralih ke tes 4. Buka halaman 7. Ini adalah tes 4. Lihatlah gambar contoh yang pertama. Setiap saat, Anda akan menemukan 1 gambar di sebelah kiri dan 5 gambar di sebelah kanan. Pada gambar di sebelah kiri itu, kalian akan melihat ada sebuah titik. Nah, titik itu terletak di dalam bujur sangkar dan juga sekaligus di dalam lingkaran. Titiknya yang ini ya, Bu? Iya, betul, titiknya yang itu ya. Nah, sekarang lihatlah pada 5 gambar yang ada di sebelah kanannya. Gambar manakah yang mungkin diletakkan titik yang juga berada di dalam bujur sangkar dan juga di dalam lingkaran? Yang C. Ya, benar. Jawabannya adalah gambar yang ada di bawah huruf C. Maka, silanglah huruf C pada lembar jawaban kalian. Apakah sudah? Sudah. Sekarang, lihatlah contoh yang kedua. Lihatlah gambar yang di sebelah kiri. Di manakah letak titik tersebut? Di dalam segitiga empat. Ya, benar. Titik itu terletak di dalam segitiga, tetapi berada di luar segi 4. Sekarang, lihatlah 5 gambar yang ada di sebelah kanan. Carilah salah satu gambar yang mungkin dapat kalian letakkan titik di dalam segitiga tetapi berada di luar segi 4. Kalian harus dapat membayangkan letak titik itu seperti yang dipersoalkan. Benar, jawabannya adalah gambar yang terletak di bawah huruf D. Maka, silanglah huruf D pada lembar jawaban kalian. Apakah kalian sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Baik,
Jika sudah, sekarang kita beralih ke contoh yang ketiga. Lihatlah gambar yang ada di sebelah kiri. Di manakah letak titik tersebut? Di dalam segitiga di atas garis lengkung. Baik, kalian dapatkan bahwa titik itu terletak di dalam segitiga dan juga di atas garis lengkung. Sekarang, lihatlah gambar-gambar yang terletak di sebelah kanan. Carilah kemungkinan gambar yang letak titiknya serupa dengan gambar yang dipersoalkan. B. Ya, gambar yang benar adalah yang terletak di bawah huruf B. Maka, silanglah huruf B pada lembar jawaban kalian. Apakah kalian sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Sudah. Baik, jika sudah jelas, bekerjalah dengan teliti dan cepat. Waktu yang kalian miliki adalah 2,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu habis. Letakkan alat tulis Anda, tutup buku tes Anda, dan saya akan mengambil buku tes tersebut. Sekarang kita akan masuk ke tes yang kedua atau ke tes yang bentuk B. Sekarang letakkan lembar jawaban yang B atau yang berwarna hijau pada bagian atas. Jika sudah semua? Baik, setelah ini saya akan membagikan buku tes bentuk B. Dan perlu diingat juga bahwa buku ini akan saya bagikan secara terbalik dan kalian tidak boleh membaliknya atau membukanya sebelum adanya perintah dari saya. Dan buku ini juga tidak boleh untuk dicoret-coret maupun dilipat. Jadi harus selalu dalam keadaan bersih. Apakah dapat dipahami? Bisa. Jika sudah bisa dipahami, saya akan bagikan buku tes yang bentuk B. Baik, apakah semuanya sudah menerima buku tes bentuk B? Sudah. Jika sudah, silahkan untuk membalik buku tes tersebut dan juga membuka buku tes halaman 1. Nah, lihatlah di contoh tes 1, baris yang ke-1. Di situ, kalian melihat ada sebuah lingkaran yang semakin ke kanan, semakin kecil. Mulai dari lingkaran di kotak pertama sampai di lingkaran di kotak yang ketiga. Bisakah kalian memilih satu kotak selanjutnya di antara 6 kotak yang tersedia di sampingnya? Yang C. Ya, benar. Kotak C yang tepat untuk gambar lingkaran yang selanjutnya. Sekarang, kalian lihat pada lembar jawaban kalian dan silanglah huruf C pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Jika sudah, sekarang perhatikan contoh di baris yang kedua. Lihatlah garis itu. Semakin lama, garisnya itu semakin bertambah. Tentunya kalian tahu gambar yang tepat untuk mengisi kelanjutan dari garis tersebut. Yang E. Ya, benar. Kotak yang berada pada huruf E yang tepat untuk gambar yang selanjutnya. Maka, silanglah huruf E pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah.
Jika sudah, selanjutnya lihatlah pada gambar baris yang ketiga. Perhatikan gambar garis yang menyilang itu. Di situ kalian lihat garis itu condong merebah, mulai dari kotak yang pertama sampai dengan kotak yang ketiga. Bila dilanjutkan ke kotak yang keempat, manakah pilihan kalian? Ya, benar. Kotak yang berada di bawah huruf E yang tepat untuk gambar yang selanjutnya. Maka, silanglah huruf E pada deret contoh ketiga di lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Baik, jika semuanya sudah selesai mengisi lembar jawaban, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah memahami instruksi yang sudah saya berikan? Sudah. Jika sudah memahami, perhatikan, kita akan mulai setelah saya memberi tanda mulai dan selesai bila saya mengatakan selesai. Mulailah dari nomor 1 di bawah pohon itu sampai dengan nomor 13. Mungkin kalian tidak cukup waktu untuk menyelesaikan 13 nomor itu, tapi bekerjalah dengan teliti dan juga cepat. Apabila kalian telah menyelesaikan ke-13 nomor itu sebelum waktunya habis, jangan memulai dulu untuk mengerjakan tes yang kedua, karena persoalannya pasti berbeda dan akan ada instruksi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya. Baik, jika sudah paham semuanya, waktu kalian mengerjakan adalah 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, waktu habis, tinggalkan tes 1, kita beralih ke tes 2. Buka halaman 3. Sekarang kita beralih ke tes yang kedua. Lihatlah gambar-gambar contoh pada baris pertama ini. Di situ ada 3 kotak yang mempunyai bentuk gambar yang sama. Tetapi 2 kotak lainnya mempunyai bentuk gambar yang berbeda. Tugas kalian adalah mencari 2 kotak yang gambarnya berbeda dengan gambar-gambar kotak yang lainnya. Bila kalian telah memperoleh 2 kotak itu, maka silanglah kedua huruf yang terdapat di atas kotak-kotak itu pada lembar jawaban yang telah tersedia. Pada gambar-gambar di baris pertama ini, kalian lihat bahwa ada 3 kotak yang gambarnya itu 2 lingkaran berkaki dan 2 kotak lainnya yang gambarnya hanya lingkaran biasa. Jadi, 2 kotak yang bergambar lingkaran biasa itulah jawabannya. Kedua gambar itu terletak di bawah huruf B dan juga D. Maka silanglah huruf B dan juga D pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Jika sudah, sekarang lihatlah contoh baris yang kedua. Carilah 2 gambar yang berbeda dari gambar-gambar yang lainnya. Apakah ada yang bisa menjawab? C sama E. Ya, benar. Jawabannya adalah C dan E. Maka, silanglah di lembar jawaban huruf-huruf C dan E di lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Dan apakah sudah jelas terkait instruksi yang sudah saya berikan? Sudah. Bila sudah jelas, mari kita mulai mengerjakan tes kedua ini. Sekali lagi, tugas kalian adalah memilih 2 kotak atau 2 gambar yang berbeda dari gambar-gambar lainnya pada setiap baris soal. Kemudian, silanglah huruf-huruf yang menandai gambar tersebut pada lembar jawaban yang telah tersedia. Bekerjalah dengan teliti dan cepat. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya.
Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, waktu kalian mengerjakan yaitu 4 menit, dimulai dari sekarang. Waktu habis, tinggalkan tes 2, kita beralih ke tes 3. Buka halaman 5. Sekarang, lihatlah tes 3. Perhatikan gambar-gambar contoh pada tes 3 ini. Setiap kali di dalam kotak besar ada 4 kotak-kotak kecil. 3 dari kotak-kotak kecil itu bergambar, tetapi 1 kotak kecil lainnya hilang gambarnya. Kotak yang hilang gambarnya itu terletak di antara 6 kotak kecil yang berada di sebelah kanan. Pilihlah salah satu. Pada contoh yang pertama, kotak kecil yang kedua lah yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang tersebut. Kotak kecil yang kedua ini terletak di bawah huruf B. Maka, jawaban yang benar untuk contoh pertama adalah B. Silanglah huruf B pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sekarang lihatlah contoh yang kedua. Menurut kalian, manakah jawaban yang benar? Ya, benar. Kotak yang berada di bawah huruf C yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang itu. Karena kotak yang hilang itu adalah gambar tangan yang berbintik-bintik yang menghadap ke kanan. Maka, silanglah huruf C pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Jika sudah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Apa yang kalian lihat? Persegi panjang hitam dan putih. Ya, di situ ada persegi panjang hitam dan juga persegi panjang yang berwarna putih. Persegi panjang apakah yang hilang? Persegi panjang putih. Ya, betul. 2 persegi panjang putih, yaitu persegi panjang yang terdapat di dalam kotak kecil di bawah huruf F. Maka, silanglah huruf F pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Dan apakah kalian sudah mengerti dan memahami instruksi yang sudah saya berikan? Sudah. Jika sudah, waktu Anda untuk mengerjakan tes 3 ini selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Waktu habis, tinggalkan tes 3, kita beralih ke tes 4. Buka halaman 7. Ini adalah tes 4. Lihatlah gambar contoh yang pertama. Setiap saat, kalian akan menemukan 1 gambar di sebelah kiri dan juga 5 gambar di sebelah kanannya. Pada gambar di sebelah kiri itu, kalian lihat ada sebuah titik. Nah, titik itu terletak di dalam persegi panjang tetapi berada di luar lingkaran. Nah, sekarang kalian lihat pada 5 gambar yang ada di sebelah kanannya. Gambar manakah yang mungkin diletakkan titik yang juga berada di dalam persegi panjang tetapi di luar lingkaran? Yang C. Ya, benar. Jawabannya adalah gambar yang berada di bawah huruf C. Maka, silanglah huruf C pada lembar jawaban kalian. Apakah semuanya sudah mengisi di lembar jawaban? Sekarang, lihatlah contoh yang kedua. Lihatlah gambar yang berada di sebelah kiri. Di manakah letak titik tersebut? Titik itu terletak di dalam 2 segitiga. Sekarang, lihatlah 5 gambar yang berada di sebelah kanannya. Carilah salah satu gambar yang mungkin dapat kalian letakkan titik di dalam 2 segitiga. Kalian harus dapat membayangkan letak titik itu seperti yang dipersoalkan. Jawabannya adalah gambar yang terletak di bawah huruf D. Maka, silanglah huruf D pada lembar jawaban kalian. Apakah sudah? Sudah. Sekarang mari kita lihat contoh yang ketiga.
Lihatlah gambar yang ada di sebelah kiri. Di manakah letak titik tersebut? Di dalam persegi panjang di atas garis lengkung. Ya, kalian mendapatkan bahwa titik itu terletak di dalam persegi panjang dan di atas garis lengkung. Sekarang, lihatlah gambar-gambar yang ada di sebelah kanannya. Carilah kemungkinan gambar yang letak titiknya serupa dengan apa yang dipersoalkan. B. Ya, gambar yang benar adalah yang terletak di bawah huruf B. Maka, silanglah huruf B pada lembar jawaban kalian. Apakah kalian sudah mengisi di lembar jawaban? Sudah. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Sudah. Apakah kalian sudah memahami instruksi yang saya berikan? Sudah. Jika sudah, bekerjalah dengan teliti dan cepat. Waktu yang kalian miliki hanya 2,5 menit dimulai dari sekarang. Selesai, waktu habis, letakkan alat tulis kalian dan masukkan atau selipkan kedua lembar jawaban kalian pada buku tes dan saya akan mengambilnya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam tes hari ini. Saya sudah menghitung jumlah lembar jawaban dan juga jumlah buku tes itu sudah sesuai dengan jumlah kalian. Dan semoga tes ini sesuai dengan hasil yang kalian harapkan dan memberi manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.